Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wahyu Puspitanisi dengan NIM 858991501. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah IPA di SD, di mana saya akan praktikum mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Pertumbuhan merupakan proses yang ditandai oleh adanya pertambahan ukuran, volume, dan berat suatu organisme. Sedangkan perkembangan secara umum merupakan suatu proses menuju keadaan yang lebih sempurna. Pada proses perkembangan ini terjadi proses-proses diferensiasi sel. Perkembangbiakan merupakan salah satu ciri makhluk hidup guna kelangsungan jenisnya. Seperti kita ketahui bersama, baik hewan maupun tumbuhan berkembang biak baik secara generatif maupun vegetatif. Selanjutnya, perkembangan tumbuhan tinggi dilakukan dengan alat khusus yang disebut bunga. Bunga pada umumnya terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, dan hiasan bunga. Namun, bagian yang terpenting bagi bunga adalah benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putih sebagai alat kelamin di betina. Bunga sendiri dibedakan atas dua golongan, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Disebut bunga lengkap jika suatu bunga mengandung seluruh komponen bunga seperti kelopak, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Sebaliknya, bila salah satu komponen bunga tersebut tidak ada, disebut bunga tidak lengkap. Selanjutnya, saya akan mengamati struktur bunga pada salah satu bunga yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu bunga sepatu. Sebelum melakukan identifikasi terhadap bunga, diperlukan alat dan bahan, yaitu yang pertama bunga sepatu, HP, kamera HP, pinset, dan pisau atau cutter. Langkah yang saya akan lakukan yaitu yang pertama mengamati bagian-bagian bunga tanpa merusaknya. Perhatikan bagian kelopak, mahkota, benang sari, putih, dan dasar bunganya. Saya akan menunjukkan bagian-bagian dari bunga sepatu ini. Yang pertama, kelopak bunga, mahkota bunga, putih, kemudian benang sari, dan tangkai putih. Nah, di sini kita akan mengamati kelopaknya, yaitu seperti lonceng, dan mahkotanya seperti corong, dan warnanya merah. Selanjutnya, untuk mengamati benang sari, kita harus menyingkirkan bagian-bagian mahkota bunga. Selanjutnya kita akan hitung berapa jumlah benang sari yang ada, yaitu ada 86 benang sari. Selanjutnya kita akan amati bagian putih yang biasanya terletak di bagian tengah bunga. Lalu kita amati bagian putih yang biasanya terletak di bagian tengah bunga. Nah, ini adalah putih bunga. Selanjutnya kita akan perhatikan ovarium yang ada di dalam bunga sepatu ini. Kita akan membelahnya di kelopak bunga. Lalu kita amati. Ini adalah ovarium dan yang ini adalah bakal biji. Kesimpulan dari kegiatan pengamatan praktikum pada bunga sepatu ini dapat disimpulkan bahwa bunga sepatu memiliki bagian-bagian utama yang lengkap, yaitu kelopak bunga, mahkota, benang sari, dan putih. Setiap bagian memiliki fungsi penting dalam proses reproduksi tumbuhan. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga saat masih kuncup. Mahkota bunga berwarna mencolok untuk menarik perhatian serangga penyerbuk.
Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari. Dan yang terakhir, putik merupakan alat kelamin betina yang terdiri dari ovarium, tangkai putik, dan kepala putik sebagai tempat terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Demikian, bunga sepatu termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga, serta memiliki struktur lengkap yang mendukung proses perkembangbiakan secara generatif. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, di mana saya akan mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Sebelum itu, adapun alat bahan yang perlu disiapkan, diantaranya yaitu air, botol toples, kemudian kacang hijau, kapas, dan saya akan masukkan kacang hijau di pinggir di sela-sela toples. Selanjutnya, setelah kacang hijau sudah dimasukkan ke dalam toples, kita akan menyiramnya. Setelah kita menyiramnya, kita akan simpan dan mendiamkan di tempat yang terang, tetapi tidak terkena sinar matahari langsung selama 2 minggu. Di video kali ini saya akan memperlihatkan cara mencangkok pohon jambu. Mencangkok adalah salah satu cara memperbanyak tanaman secara vegetatif buatan, yaitu membuat tanaman baru dari bagian batang tanpa menggunakan biji. Alat dan bahan untuk mencangkok, kita membutuhkan pisau tajam, plastik pembungkus, tali rafia, tanah hembus atau tanah gembur, kemudian gelas aqua, dan tentu saja satu batang pohon jambu yang sehat. Langkah-langkah mencangkok pohon jambu. Langkah pertama, pilih batang jambu yang sehat. Tidak perlu tua dan tidak terlalu mudah. Batang yang dipilih biasanya diameter sekitar 1-2 cm. Langkah kedua, kupas kulit batang sepanjang 5-10 cm pada bagian yang halus dan tidak terlalu dekat dengan cabang utama. Nah, pada saat mengupas kulit batang akan terlihat bagian-bagian struktur batang. Pada proses mencangkok, bagian kambium harus dihilangkan atau dikikis sampai bersih. Tujuannya agar aliran hasil fotosintesis dari daun ke akar terhenti, sehingga zat makanan menumpuk di bagian luka dan merangsang pertumbuhan akar baru. Setelah itu, balut bagian yang telah dikupas dengan tanah humus yang lembab, lalu bungkus dengan gelas aqua bekas dan ikat menggunakan tali rafia agar tidak lepas. Kemudian, cangkokan perlu disiram secara rutin agar tetap lembab. Setelah sekitar 1-2 minggu, akar akan mulai tumbuh di bagian tersebut. Dan jangan lupa disiram. Nah, inilah hasil cangkokan saya yang didiamkan selama 1 minggu. Kemudian bilang tidak apa-apa. Dan sudah tumbuh akar. Berarti menandakan bahwa cangkokan saya sudah berhasil. Dadah.